Hey guys, it's Anissa dan kira-kira kalian Sobat AdSense bisa tebak gak kita akan ngebahas topik apa nih? Yes, kita akan ngebahas 5 monarki besar di Asia kuno. Yuk tunggu apa lagi, upgrade pengetahuan kamu di AdNow, AdSense Knowledge! Kelompok monarki di Asia telah menjadi pusat banyak kerajaan besar yang sangat berpengaruh di dunia kuno. Salah satu buktinya adalah jalur sutra, sebuah jalur perdagangan penting yang mulai digunakan sekitar tahun 130 sebelum Masehi. Jalur ini menghubungkan berbagai kerajaan di Asia dan memungkinkan perdagangan barang dari seluruh dunia, menunjukkan kekuatan dan kekayaan wilayah tersebut. Nah Sobat AdSense, dalam cerita sejarah monarki di Asia ini, kita akan menjelajahi beberapa kerajaan paling berpengaruh di Asia kuno. Kerajaan yang pertama, Dinasti Han. Dinasti Han Tiongkok dimulai pada tahun 206 sebelum Masehi oleh Liu Bang. Liu Bang yang dulu seorang petani dan sekaligus prajurit setempat di dinasti Qin, menjadi pemimpin pemberontakan setelah kematian Kaisar Shi Huang. Setelah pemberontakannya berhasil, dia mengalahkan saingannya dan mendirikan dinasti Han. Dinasti Han dikenal karena pendekatannya yang berbeda dari dinasti Qin, di mana mereka turut mempromosikan aliran Konfusianisme yang menekankan pentingnya moderasi, kebajikan, dan keluarga. Nah guys, salah satu penguasa paling terkenal dari dinasti Han adalah Kaisar Wudi yang memerintah dari tahun 141 hingga 87 sebelum Masehi. Di bawah pemerintahannya, Kekaisaran Han berkembang pesat sehingga mereka dapat memperluas wilayahnya terlepas dari adanya konflik militer yang juga menguras sumber daya negara. Menariknya, Kaisar Wudi juga dikenal karena menjadikan Konfusianisme sebagai agama negara. Dinasti Han sendiri meninggalkan banyak pencapaian penting, seperti misalnya penggunaan jam air dan seismograf, penemuan kertas, dan pengumpulan perpustakaan besar yang mencakup berbagai bidang ilmu sosial dan eksakta. Pengaruh dinasti Han begitu besar sehingga 400 tahun setelah jatuhnya dinasti ini, semua orang Tionghoa pun masih disebut sebagai orang Han. Kerajaan yang kedua, Kekaisaran Xiongnu. Kekaisaran yang juga dikenal sebagai Xingnu adalah suku pengembala yang mendominasi stepa Eurasia Timur dari sekitar tahun 200 sebelum Masehi hingga 100 Masehi. Kekaisaran ini sangat multi-etnis dan terus-menerus menekan perbatasan wilayah utara Tiongkok yang akhirnya mendorong Tiongkok untuk membangun apa yang kemudian dikenal sebagai tembok besar Tiongkok. Salah satu pemimpin paling terkenal dari Xiongnu adalah Mo Tu Chanyu. Menariknya, sebelum Genghis Khan menyatukan suku-suku Mongol, Modu sudah memimpin kekaisaran kuat yang terdiri dari berbagai kelompok suku di Asia Tengah. Dia mulai memerintah pada tahun 209 sebelum Masehi setelah memerintahkan anak buahnya untuk membunuh ayahnya, pendiri kekaisaran Xiongnu. Pada tahun 203 sebelum Masehi, Motu telah menaklukkan semua penguasa Xiongnu dan menyatukan kekaisaran di bawah pemerintahannya. Modu dikenal karena keberaniannya dan kekuatan kepemimpinannya, dan ia sering menguji kesetiaan anak buahnya dengan cara-cara ekstrim. Xiongnu terkenal oleh adanya prajurit berkuda yang memiliki pasukan hingga 300.000 pemanah sangat terampil. Mereka melindungi dan memperluas wilayah mereka dengan cara yang sangat agresif, melebihi kemampuan manuver tentara Tiongkok yang lebih bergantung pada kereta perang konvensional. Bahkan pembangunan tembok besar tidak sepenuhnya menghentikan Xiongnu. Dinasti Han kala itu bahkan sampai mencoba mengatasi Xiongnu melalui pernikahan politik, yaitu dengan mengikatkan putri mereka dengan pemimpin Xiongnu. Pada tahun 51 sebelum Masehi, Xiongnu terpecah menjadi dua bagian. Kelompok gerombolan timur yang tunduk pada hegemoni Tiongkok, sementara gerombolan barat yang cenderung menguasai Asia Tengah. Xiongnu juga memiliki dampak besar terhadap ekonomi dan politik di Asia dengan membangun jaringan perdagangan yang luas, menghubungkan barang-barang dari berbagai wilayah seperti barang perunggu dan sutra Tiongkok, perak Yunani, tekstil Persia, gerabah kaca Mesir, dan kaca Romawi ke seluruh Asia. Fase ini juga menandai awal dari kebangkitan Kekaisaran Mongol yang nantinya memicu ekspansi militer Tiongkok ke wilayah Asia Tengah.
Kerajaan yang ketiga, dinasti Haryangka yang memerintah di India dari tahun 544 sebelum Masehi hingga 412 sebelum Masehi. Dinasti ini bermula dengan Raja Bimbisara yang merupakan salah satu penguasa awal dari kerajaan Magadha. Bimbisara dikenal karena ekspansi agresifnya yang melibatkan penggabungan wilayah-wilayah tetangga melalui pernikahan politik. Ia menikahi putri dari negara bagian Kosala, Vaishali, dan Madra untuk memperkuat aliansi politik dan menghindar konflik militer. Putranya, Ajatashatru, meneruskan kekejaman ayahnya dan bahkan membunuh Bimbisara untuk merebut tahta kekuasaan. Ajatashatru kemudian melanjutkan ekspansi dengan menaklukkan Vaishali dan memperluas kerajaan Magadha. Namun guys, pemerintahannya juga dikenal karena kontribusinya terhadap pertemuan Buddhis pertama di Rajagriha. Magadha di bawah dinasti Haryangka menikmati kekayaan geografisnya dengan curah hujan melimpah dan tanah subur. Hanya saja meskipun dinasti ini dikenal karena kekerasannya, namun mereka juga membuat inovasi yang berpengaruh pada penguasa India setelah eksistensi mereka berakhir. Bimbisara khususnya adalah pelindung Buddha dan merupakan sahabat yang dikenal dalam kitab suci Buddha. Ia dikenal karena mendukung budaya toleransi beragama dan mempromosikan seni serta kerajinan lokal. Dinasti Haryangka juga dikenal sebagai yang pertama kali meletakkan dasar bagi kekaisaran Maurya yang akan datang dan berperan penting dalam perkembangan budaya dan administrasi di Magadha. Kerajaan keempat, dinasti Achaemenid. Dinasti yang memerintah dari 559 sebelum Masehi hingga 330 sebelum Masehi ini adalah dinasti raja-raja Persia yang menguasai salah satu kekaisaran terbesar di dunia kuno, yang wilayahnya mencakup dari Mesir hingga ke daerah Balkan. Pendiri dinasti ini adalah Cyrus Agung, yang dikenal sebagai salah satu penguasa paling berpengaruh kala itu. Selain sebagai penakluk handal, ia juga dikenang sebagai pembebas orang Yahudi yang ditawan di Babilonia, seperti yang diceritakan dalam Alkitab dan teks Yunani bernama Cyropaedia. Cyrus juga berhasil menyatukan kekuatan suku-suku Iran dan memperluas wilayah Persia hingga mencapai kota-kota Yunani Ionia di tepi laut Aegea. Salah satu ciri khas kepemimpinannya adalah toleransinya terhadap budaya dan kepercayaan rakyat yang ditaklukkannya, dan bahkan ia sering mengikuti adat setempat sebagai cara untuk mengambil simpati hati mereka. Selain sebagai pemimpin militer yang hebat, kemampuan administrasi Cyrus juga memainkan peran besar dalam keberlanjutan dan perluasan kekaisaran Achaemenid. Nah guys, setelah kematiannya, Cyrus masih menjadi simbol penguasa ideal yang memengaruhi budaya Yunani. Ia juga dikagumi oleh pemimpin-pemimpin besar lainnya seperti Alexander Agung. Kekaisaran Achaemenid juga memimpin inovasi penting di masanya, seperti melalui pembangunan jaringan jalan dan layanan pos yang menghubungkan wilayah Afrika, Asia, dan Eropa. Mereka juga unggul dalam pengerjaan logam, terutama emas, serta mampu membentuk sistem birokrasi yang terpusat dan mengembangkan pelayanan sipil yang efisien. Kekaisaran ini juga mendorong penggunaan bahasa resmi di seluruh wilayahnya, serta membantu memperkuat komunikasi dan pemerintahan di wilayah yang begitu luas. Kerajaan kelima, dinasti Amori. Dinasti ini mulai muncul di Mesopotamia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Mereka diperkirakan berasal dari wilayah Suriah, meskipun asal-usul mereka sendiri belum bisa dipastikan secara jelas. Masih sedikit sumber sejarah yang diketahui tentang bagaimana bangsa Amori mulai berkuasa dan sampai membawa pengaruh besar terhadap sejarah Mesopotamia, bahkan setelah dinasti mereka ini runtuh. Ketika bangsa Sumeria yang mendasarkan masyarakatnya pada penguasaan raja terhadap hak milik tanah dan rakyat sehingga mereka mengalami kemunduran, bangsa Amori justru memberikan kebebasan lebih kepada rakyatnya. Justru sebaliknya, mereka memperbolehkan petani mengelola lahan sendiri dan memiliki kontrol lebih atas usaha mereka. Bangsa Amori juga berperan penting dalam perkembangan peradaban dengan memperkenalkan konsep-konsep penting seperti halnya sastra dan matematika. Mereka juga memperbaiki praktik perdagangan termasuk mengembangkan sistem perkalian kuno zaman itu. Meskipun peradaban Sumeria berakhir setelah bangsa Elam menjarah Ur pada tahun 1750 sebelum Masehi, serangan ini sebenarnya sangat dimungkinkan karena adanya serbuan bangsa Amori sebelumnya yang telah melemahkan kekuatan militer Ur.
Orang Amori juga berhasil membangun kekuatan militer yang signifikan, sehingga menjadikan mereka sebagai salah satu kekuatan utama di wilayah Babilonia. Wilayah di sekitar Sungai Efrat bahkan menjadi area yang sangat diperebutkan karena pentingnya pertanian irigasi di daerah itu. Dalam kisah Alkitab, orang Amori disebut sebagai penduduk Kanaan sebelum kedatangan orang Israel. Meskipun para ahli Taurat Ibrani mencoba memisahkan diri mereka dari orang Amori, yang sebenarnya orang Amori ini juga adalah nenek moyang dari leluhur bangsa Israel. Bahkan, sebagian besar Raja Babilonia sendiri berasal dari dinasti Amori, termasuk Raja Hammurabi yang terkenal. Hammurabi terkenal tidak karena hanya kemampuan militernya, tetapi juga karena keahlian dalam diplomasi dan politik. Dia memperluas wilayah Babilonia dan membuat banyak perubahan dalam infrastruktur seperti misalnya membangun kanal, memperbaiki tembok kota, kuil, serta bangunan umum lainnya. Namun warisan paling terkenal dari masa pemerintahan Hammurabi adalah Kode Hammurabi yang merupakan kumpulan hukum Babilonia paling lengkap yang masih ada hingga kini. Kode ini menunjukkan betapa Hammurabi peduli dengan cara dia memerintah rakyatnya dan bagaimana dia ingin dilihat sebagai penguasa yang adil. Pemerintahan Hammurabi dan dinasti Amori secara keseluruhan memberikan pengaruh besar pada kebudayaan Mesopotamia kuno yang sering dianggap sebagai fondasi dari peradaban kita saat ini. Nah, gimana Sobat AdSense? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial @adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!